Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 201 Biarkan bocah itu membunuh. Setelah Mojinyu selesai berbicara, dia mengubah topik pembicaraan. Tapi bagaimana jika ada yang meninggal saat kompetisi? Bagaimana jika anak itu sengaja membunuh seseorang? Bisakah kompetisi dilanjutkan? Ketika Kaisar mendengar ini, dia tercengang. Maksudmu kamu ingin aku mengorbankan seorang putri? Mata Mojinyu berkedip saat dia berkata dengan lemah, Ayah, pikirkanlah. Bagaimana jika garis keturunan Paman Yuan sama dengan dia dan dia adalah roh jahat kecil yang haus darah? Kaisar segera memahami niatnya. Jika anak berusia 3,5 tahun itu membunuh seseorang agar bisa menang, maka dia akan menjadi roh jahat kecil di mata dunia. Keburukan roh jahat kecil ini akan menutupi bakatnya, sama seperti Mo Beiyuan ketika dia masih muda. Dia jelas yang paling berbakat dan cakap di antara para pangeran, tetapi karena rumor bahwa dia adalah reinkarnasi kutukan, dia menjadi raja hantu yang ditakuti semua orang. Dia memiliki reputasi buruk sepanjang hidupnya, dan ayahnya tidak menyerahkan tahta kepadanya. Jika mengorbankan seorang putri dapat menyelesaikan masalah saat ini dan juga menyelesaikan ancaman terhadap tahta, ia akan menjadi pemenang sejati. Dia memiliki banyak garis keturunan. Mengorbankan satu atau dua demi benua timur bukanlah masalah besar. Tapi bagaimana caranya agar bocah itu membunuh seseorang? Jejak kejahatan melintas di mata Mo Jinyu. Jika seseorang mati saat melawannya, dialah yang membunuh mereka. Kaisar mengerti dan mengangguk. Saya mengerti. Memikirkan bahwa dia akan menjadi pemenang dalam pertandingan dengan Mo Beiyuan, suasana hati Kaisar akhirnya membaik. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Mo Jinyu. Jangan khawatir. Bahkan jika tanganmu lumpuh sekarang, posisi putra mahkota tetap menjadi milikmu. Mo Jinyu mendongak dan ayah serta anak itu saling memandang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Tanda pisah tanda hubung. Di gerbong dalam perjalanan pulang, Little Sweetie Cake tertidur. Dia seperti anak kucing kecil yang bersandar di pelukan ayahnya. Ketika dia tertidur, dia tampak seperti anak kucing kecil yang lucu. Yunran menutupinya dengan selimut kecil dan merapikan rambut tergerai di pipinya. Pak Pekrat terlalu bersenang-senang malam ini dan masih mengayunkan tangan kecilnya saat tidur. Setelah kereta berhenti, Mo Beiyuan dengan lembut menggendong gadis kecil itu, takut dia akan membangunkannya. Pak kecil itu berbaring di bahu ayahnya dan bahkan memukul mulut kecilnya saat tidur. Tidak diketahui makanan lezat apa yang dia impikan lagi. Keesokan harinya, seseorang datang ke istana pagi-pagi sekali. Dia mengirimkan dekrit kaisar bahwa Mo Beiyuan harus membawa kedua paket kecil itu ke istana sesegera mungkin untuk melanjutkan kompetisi kemarin. Dari nada dekrit kekaisaran, Kaisar tampak sedikit tidak sabar. Ini tidak masuk akal. Setelah kalah telak kemarin dan menyaksikan bakat Bun dan Sweetie Cake, Kaisar seharusnya tahu bahwa pangeran dan putri tidak memiliki peluang menang yang besar. Kecuali dia memikirkan cara untuk membuat para pangeran dan putri itu menang. Metode ini harus melibatkan metode yang teduh. Mata berair Yunran menjadi gelap, dan kilatan mematikan melintas di matanya. Jika Kaisar Malang itu berani menyentuh kedua anaknya, dia akan membuatnya mengerti mengapa bunga putih bisa menjadi merah. Kedua anak itu masih terlalu kecil. Yunran tidak ingin mereka terlibat dalam pertempuran rahasia antara Kaisar dan Mo Beiyuan, tetapi identitas kedua anak itu mungkin sudah menjadi duri di pihak Kaisar. Ibu, permainan apa yang dimainkan Sweetie Cake hari ini? Memainkan permainan yang membuat harimau kecil dan serigala abu-abu besar mendengarkan dengan patuh. Siapa lagi yang lebih kuat? Selain itu, kamu bahkan mungkin bersaing dengan seorang wanita muda untuk melihat siapa yang lebih baik dalam bertarung. Bab 202 Tapi aku tidak menyukainya. Alasan mengapa Yunran menyebut kompetisi itu sebagai permainan adalah karena dia ingin Pekrat merasakan kegembiraan dari permainan tersebut dan bukan tekanan untuk menang atau kalah. Pak Pekrat juga bersenang-senang. Dia menepuk perutnya, kue manis sudah kenyang hari ini. Saya sangat kuat sekarang, tapi apa keterampilan bertarung yang bagus? Begini caramu mengulurkan tangan kecilmu. Pak kecil itu mengulurkan tangan kecilnya saat dia berbicara. Yunran tidak memberitahunya terlalu banyak kemarin karena dia tidak tahu persis aturan kompetisinya. Dia berpikir bahwa dia akan menjelaskannya kepada Sweetie Cake setelah Kaisar mengkonfirmasi aturan spesifiknya. Keahlianmu adalah,
Dia ingin memukulmu, tapi kamu harus memastikan dia tidak bisa memukulmu. Kamu bisa memukul punggungnya, tapi jangan menggunakan terlalu banyak kekuatan. Kamu boleh menamparnya, tapi jangan terlalu jauh. Yunran takut Pak kecil itu tidak akan bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk sesaat, dan putri di seberangnya rapuh. Pak kecil itu melebarkan mata bulatnya yang besar dan mengangguk dengan serius. Baiklah, Sweetie Cake mengerti. Kereta berhenti di luar gerbang istana. Mo Beiyuan membawa pengepak itu keluar dari gerbong dan melihat Sen bersaudara, yang juga baru saja membuka tirai dan keluar dari gerbong kuda. Gadis kecil, ini dia, dari kejauhan, Sen Yu melihat paket kecil di pelukan Mo Beiyuan dan bergegas mendekat dengan penuh semangat. Namun, ketika dia berada beberapa langkah dari Mo Beiyuan, dia dihentikan oleh Thunderbolt dan anak buahnya. Pangeran kecil Sen, berjalanlah dengan benar. Jangan jatuh. Sen Lang melangkah mendekat dan menatap tatapan Mo Beiyuan. Dia mengerutkan bibirnya. Adikku sepertinya sangat menyukai wanita muda dari keluarga Raja Yuan. Mo Beiyuan mencibir dan tidak memainkan permainan munafik dengannya. Tapi aku tidak menyukainya. Sen Lang terdiam. Dia bisa bertarung dengan kata-kata, tapi Mo Beiyuan adalah pembunuh percakapan. Tidak peduli seberapa kuat mulutnya, itu tidak berguna. Sen Lang hanya bisa tersenyum dan mencari topik lain. Ini pasti Nona Yun kedua dari Istana Perdana Menteri. Ngomong-ngomong, aku sudah bertemu Nona Yun Sulung beberapa kali sebelumnya, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika saya melihatnya kemarin, saya sangat terkejut. Yunran mengetahui identitas Sen Lang dari Thunderbolt dan mengetahui bahwa statusnya tidak rendah. Terlebih lagi, dia adalah saudara laki-laki Sen Yu. Namun, dia sebenarnya menggunakan Yun Qingqing untuk memaksakan hubungan dengannya. Apakah dia tidak tahu bahwa dia sudah berselisih dengannya? Atau apakah dia sedang menguji airnya? Kamu benar-benar tidak mendapat informasi yang cukup. Saya sudah lama meninggalkan Istana Perdana Menteri, dan saya bukan putri kedua Perdana Menteri. Selain itu, hubungan Yun Qingqing dengan saya dapat digambarkan sebagai dia ingin membunuh saya, tetapi tidak memiliki kemampuan. Apakah kamu yakin ingin memanfaatkan dia untuk mendekatiku? Sen Lang merasa dia tidak bisa melanjutkan topik ini. Dia hanya bisa tersenyum untuk meredakan kecanggungannya. Dalam perjalanan, dia tidak lagi berani memulai percakapan. Hari ini, jumlah orang tidak sebanyak di perjamuan istana kemarin. Hanya beberapa pejabat tinggi istana, yang merupakan menteri kepercayaan kaisar, muncul di aula. Putri ke-16 langsung berdiri. Dengan ekspresi sedikit arogan, dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan kejam. Mo Yunian, kamu bisa mengaku kalah sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan berbelas kasihan padamu nanti. Ketika Little Sweetie Cake mendengar dia memanggil namanya, dia berdiri dengan dada membusung dan mendengus. Sweetie Cake tidak mengakui kekalahan. Anda tidak akan bisa mencapai Sweetie Cake. Sweetie Cake akan berjalan dengan cepat. Bab 203 Kematian Putri ke-16. Ketika mereka berdua mulai berkompetisi, Yunran menyadari bahwa Pak kecilnya sepertinya memahami bagian pertama dari kata-katanya. Itu hanya untuk tidak membiarkan lawan memukulnya selama pertandingan. Oleh karena itu, dia sangat patuh dan berlari kencang. Pak kecil itu berlari dengan kaki pendeknya dan secara alami mengaktifkan energi spiritual di tubuhnya. Tubuh kecilnya sangat lincah saat dia berlari jauh. Putri 16 tercengang. Dia menangis dan mengejarnya. Tapi dia tidak bisa mengejar ketinggalan tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia benar-benar tidak bisa mengejar ketinggalan. Bahkan Yunran kagum dengan keterampilan Pak kecil itu. Ini benar-benar seperti angin puyuh kecil. Dengan desir, Putri ke-16 bahkan tidak bisa mendekati Pekrat itu dalam beberapa langkah, apalagi menyerangnya. Saat ini, selain Putri 16, ada juga orang lain yang merasa cemas. Itu adalah Kaisar karena dia telah memerintahkan seseorang untuk meracuni Putri ke-16. Selama Putri ke-16 menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengembangkan kekuatan spiritualnya, racun di tubuhnya akan segera berpengaruh. Pada saat itu, meski bocah itu hanya menyentuh Putri ke-16, itu sudah cukup. Dia akan mampu mengaitkan kematian Putri ke-16 pada bocah cilik itu. Namun, siapa sangka bocah cilik itu akan lari kemana-mana dan tidak menyerang Putri ke-16. Apa maksud bocah ini? Mungkinkah mereka mengetahuinya dan dengan sengaja membiarkan bocah ini melakukan ini?
Tidak mustahil. Kaisar menyangkal pemikirannya sendiri di dalam hatinya. Putri ke-16 mengejar pak kecil itu beberapa saat sebelum dia merasakan sakit yang tumpul di dadanya. Dia hanya bisa berhenti untuk sementara waktu. Tapi segera setelah itu, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia berlutut di tanah. Yang lain juga melihat kelainannya. Apa yang terjadi dengan putri ke-16? Kenapa dia terlihat sangat aneh? Mengapa pak kecil itu berlari begitu cepat? Dia menghilang dalam sekejap. Kemana dia pergi? Pak kecil itu memperlihatkan separuh wajahnya dari balik pohon dan menoleh ke belakang. Mungkin baginya, permainan yang dia mainkan sekarang adalah mengejar satu sama lain dan tidak tertangkap. Yunran dan Mo Beiyuan bereaksi secara bersamaan. Sesuatu pasti telah terjadi pada putri ke-16. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan Sweetie Cake mendekati putri ke-16. Mo Beiyuan, bawakan Little Sweetie Cake kembali. Jangan biarkan dia melihat ke sini. Kompetisi akan segera berakhir. Itu karena putri ke-16 sudah terbaring telungkup di tanah, tidak bergerak. Semua orang menoleh untuk melihat putri ke-16. Yunran memandang kaisar karena dia merasa masalah ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi mungkin ada hubungannya dengan kaisar. Oleh karena itu, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menangkap ekspresi kaisar. Putrinya tiba-tiba terjatuh ke tanah dan tidak bangun. Kaisar sebenarnya tidak datang untuk memeriksa situasi. Bahkan jika dia berada di sana hanya untuk melihat apa yang sedang terjadi, dia seharusnya menunjukkan ekspresi khawatir. Namun, Yunran tidak dapat memahami ekspresi wajah kaisar. Itu tidak masuk akal. Kasim di samping kaisar juga tidak datang. Apa yang mereka tunggu? Baru setelah Mo Beiyuan memegang paket kecil itu di pelukannya, seorang penjaga maju untuk memeriksa putri ke-16. Yang mulia, putri 16, dia meninggal. Wafat. Dengan kata lain, dia sudah mati. Meskipun Yunran tidak menyukai pangeran dan putri kaisar, nyawa putri ke-16 telah hilang di depan matanya. Yunran masih tidak tahu harus merasakan apa. Jika Sweetie Cake baru saja bertarung dengan putri ke-16, bukankah dia akan menjadi seorang pembunuh? Setelah Yunran mengerti, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Bab 204 Mengapa? Mo Beiyuan segera memeluk Pekrat yang bersembunyi di balik pohon dan menoleh. Dia meletakkan tangannya yang besar di belakang kepala si Pekrat dan dengan sengaja menghalangi pandangannya. Ayah, kenapa kakak tidak mengejar Sweetie Cake? Apakah dia tidak ingin bermain lagi? Ya, dia lelah dan tidak ingin bermain lagi. Mo Beiyuan juga mendengar penjaga mengatakan bahwa putri ke-16 telah meninggal. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi di sana, jadi semakin mustahil baginya untuk membiarkan pak kecil itu memeriksanya. Namun, pak kecil itu sangat penasaran. Kepala kecilnya berayun ke depan dan ke belakang, dan dia masih melihat putri ke-16 terbaring di tanah melalui celah kerumunan. Kakak lelah. Apakah dia sedang tidur siang? Mo Beiyuan menopang punggungnya dengan telapak tangannya yang lebar, dan kegelapan di matanya bersinar. Ya, dia seharusnya tidur. Ah, dia sedang tidur. Maka dia pasti tidak mendengarkan ayah dan ibu tadi malam. Alih-alih tidur dengan patuh, dia pergi bermain secara diam-diam. Sweetie Cake tidur dengan patuh, jadi dia tidak perlu tidur sekarang. Mata hitam besar pak kecil itu seperti kristal, murni dan tanpa benda lain. Bulu matanya yang panjang melengkung, dan mulut kecilnya berbicara dengan serius. Sebenarnya, Mo Beiyuan sedang tidak tenang saat ini. Dia secara alami bisa memikirkan apa yang telah disimpulkan oleh Yunran. Kematian putri ke-16 bukanlah sebuah kecelakaan biasa. Seseorang sedang mencoba menjebak pak kecil bodohnya itu. Mereka ingin pak kecilnya menanggung keburukan seorang pembunuh. Dia bisa mentolerir skema yang menentangnya. Namun, sungguh tidak bisa dimaafkan jika bersekongkol melawan Sweetie Cake miliknya. Yunran menduga kaisar ingin menjebak paket kecilnya dengan kematian putri ke-16, jadi tatapannya tidak pernah lepas dari mayat putri ke-16. Dia ingin melihat bagaimana kaisar akan menjebak pak kecil itu atas kematian putri ke-16. Saat ini, kaisar juga sedang sakit kepala. Apa yang bisa dia lakukan untuk menyalahkan bocah cilik itu atas kematian putri ke-16? Dari awal hingga akhir, alangkah baiknya jika bocah cilik itu menyentuh putri ke-16. Namun, jika kaisar membiarkannya begitu saja dan menganggap kematian putri ke-16 sebagai kecelakaan,
dia tidak akan puas. Meskipun kematian seorang putri bukanlah apa-apa baginya, dia jelas bisa mengalahkan Mo Beiyuan hari ini. Dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Oleh karena itu, dia berkata, putri ke-16ku sudah mati. Bagaimana mungkin? Dia jelas baik-baik saja sekarang. Kalian sekumpulan sampah, jangan mengutarakan omong kosong dan mengutuk putri ke-16ku. Saat Kaisar berbicara, dia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan selangkah demi selangkah. Mata Yunran menjadi gelap saat dia diam-diam bergerak menuju mayat putri ke-16. Dia ingin lebih dekat untuk melihat apakah dia bisa melihat penyebab kematian putri ke-16. Pada saat yang sama, dia ingin mengagumi kemampuan akting Kaisar yang malang itu. Kaisar tersandung ke sisi putri ke-16. Saat ini, dia tampak seperti seorang ayah yang kehilangan putrinya yang berharga. Dia memegang mayat putri 16 dan mengguncangnya beberapa kali. Putri ke-16ku selalu sehat dan bebas dari rasa sakit. Dia bahkan memiliki kekuatan spiritual dan kultivasi untuk melindungi tubuhnya. Kini, dia tiba-tiba meninggal secara tragis. Mengapa? Mengapa? Yunran menyilangkan tangannya di samping dan mengerucutkan bibirnya dengan dingin. Jika Yang Mulia ingin mengetahui alasannya, carilah tabib istana untuk memeriksa dan menyelidiki penyebab kematiannya. Saya tidak percaya orang baik akan mati seperti ini. Dia meninggal secara kebetulan saat dia berkompetisi dengan paket kecil kami. Kaisar ingin perlahan-lahan menyampaikan masalah ini kepada bocah Mo Beiyuan itu sehingga dia bisa melupakan kebersihan. Bab 205 Keracunan. Tanpa diduga, Yunran berinisiatif mengaitkan masalah ini dengan Pekrat. Hal ini membuatnya tampak seolah-olah seseorang ingin menggunakan kematian putri ke-16 untuk menjebak paket kecil mereka. Kaisar tidak punya pilihan selain memanggil tabib istana. Untungnya, dia sudah mengatur kedatangan ajudan kepercayaannya. Tabib istana memeriksa tubuh putri ke-16, lalu menangkupkan tangannya dan menjawab, penyebab kematiannya aneh. Saya sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun, namun saya belum pernah melihat penyebab kematian seperti itu. Tidak ada luka serius di luar, tapi dia memuntahkan darah, seolah-olah. Kaisar berkata dengan marah, seperti apa rupanya? Cepat katakan. Jangan sembunyikan itu. Tabib istana melanjutkan, saya merasa putri 16 tampaknya menderita luka dalam yang sangat serius. Itu seharusnya dilakukan oleh seorang ahli dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi karena dia dapat membunuh orang dengan cara yang tidak terlihat. Kaisar bertanya lagi, seberapa tinggi tingkat kultivasi seorang ahli? Tabib istana menjawab dengan hormat, saya pikir kultivasi biasa tidak dapat melakukannya. Itu pasti di Saint Realm. Yunran tahu betul bahwa dua kultivator Saint Realm yang hadir adalah Mo Beiyuan dan Sweetie Cake. Tabib istana baru saja menyebutkan nama mereka. Yunran sangat protektif. Baik itu Mo Beiyuan atau Sweetie Cake, mereka semua adalah bangsanya. Dia harus melindungi rakyatnya. Namun sebelum dia dapat berbicara, sebuah suara yang tajam dan kekanak-kanakan berkata, dia tidak meninggal karena luka dalam. Dia diracuni. Itu adalah bunnya. Dalam situasi ini, suara bun bagaikan sambaran petir. Setelah meledak, pemandangan menjadi semakin kacau. Kaisar dan tabib istana juga memandangnya bersamaan. Ini adalah urusan orang dewasa. Kenapa kamu banyak bicara? Kaisar tidak senang bukan karena anak kecil seperti Bun tidak sopan dan tidak tahu perbedaan antara senioritas dan inferioritas di hadapannya, tetapi karena dia benar. Putri ke-16 benar-benar meninggal karena keracunan. Kaisar menjadi marah karena dipermalukan. Bun tidak takut pada Yang Mulia. Tatapannya dingin dan mantap saat dia menoleh ke arah Kaisar. Tatapannya sepertinya mengatakan bahwa dia telah melihat semuanya. Kaisar merasa tidak nyaman ditatap oleh seorang anak kecil. Tabib istana mengatakan bahwa putri ke-16 meninggal karena luka dalam. Mungkinkah anak sepertimu lebih kuat dari tabib istanaku? Bun mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk ke mayat putri 16 yang tergeletak di tanah. Dia mengatakannya kata demi kata dengan suara mantap, luka dalam tidak akan menyebabkan bibirnya menjadi hitam. Dia tidak akan kejang-kejang sebelum dia meninggal. Ada juga busa putih bercampur darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini jelas merupakan tanda keracunan. Tabib istana Anda benar-benar tidak kompeten. Anda bahkan tidak bisa mengetahui gejala yang jelas seperti itu. Wajah tabib istana memerah. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya perlu berbohong sesuai permintaan Yang Mulia.
Ia tidak menyangka akan diekspos oleh seorang anak kecil di depan umum dan bahkan keterampilan medisnya dipertanyakan. Saat Mo Beiyuan membawa paket kecil itu, dia tidak bisa mendekati sisi ini. Dia hanya bisa membuat Thunderbolt menyampaikan kata-katanya. Raja Yuan berkata jika seorang tabib istana tidak dapat menentukan penyebab kematiannya, dia dapat pergi dan mencari semua orang dari rumah sakit kekaisaran. Seseorang akan dapat menemukan penyebab kematian sebenarnya. Kita tidak bisa membiarkan putri ke-16 mati sia-sia. Ekspresi kaisar sangat jelek. Jika dia menemukan dokter lain, orang-orang itu pasti dapat mengetahui bahwa putri ke-16 telah meninggal karena keracunan. Kalau begitu, masalah ini hanya bisa dibiarkan begitu saja. Jebakan yang dia buat tidak ada artinya. Namun, jika dia berhasil menemukan dokter lain, Mo Beiyuan tidak akan membiarkan masalahnya. Dia tidak punya pilihan selain menghentikan kerusakan tepat waktu. Dia menatap tabib istana. Karena Raja Yuan berkata demikian, lihatlah lebih dekat dan lihat apakah putri ke-16 benar-benar mati karena keracunan. Bab 206 Kasih Sayang Seorang Anak. Keringat dingin muncul di dahi tabib istana saat dia menjawab dengan gemetar, "Ya, saya akan memeriksanya lagi." Tabib istana berjongkok dan memeriksanya lagi. Pada akhirnya, dia menjawab, "Ya, saya baru saja membuat penilaian yang salah. Putri ke-16 memang meninggal karena keracunan." Kaisar berpura-pura marah dan berteriak, "Siapa yang meracuni putri ke-16ku? Saya harus mencari tahu siapa yang melakukannya. Eksekusi pembunuh ini." Kemudian, dia berkata dengan ekspresi sedih, "Putri ke-16 mengalami kecelakaan. Saya benar-benar tidak berminat untuk terus menonton kompetisi. Kompetisi berikut akan dibatalkan. Kirimkan hadiahku ke Yuan Mansion." Bahkan jika Yun Ran tahu bahwa kaisar sedang berpura-pura, dia tidak dapat langsung menghadapi kaisar tanpa bukti. Dia hanya bisa menggelapkan matanya. Bahkan garis keturunannya sendiri bisa digunakan sebagai alat. Kaisar malang ini sungguh tidak manusiawi. Mo Beiyuan takut perhatian Pak Rat akan tertarik, jadi dia sengaja membawanya agak jauh dan berjalan-jalan di sekitar taman kaisar. Tanpa diduga, ada bola kecil gemuk yang mengikuti di belakangnya. Bola kecil gemuk itu memegang segenggam besar bunga merah dan hijau dan mengejarnya, memanggil saudara perempuannya. "Gadis kecil, bunga ini dipetik oleh Ah Yu. Itu untukmu." Little Sweetie Cake sudah melihatnya beberapa kali dan mengenalnya. Melihat bahwa itu adalah adik laki-lakinya lagi, dia melambaikan tangan kecilnya ke arah Shen Yu dan mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman lembut. Dia cantik seperti peri kecil. Shen Yu menjadi lebih bersemangat dan melompat ke depan untuk memberikan bunga di tangannya. "Gadis kecil, apakah kamu suka bunga? Ibuku menanam banyak bunga indah di rumah. Apakah kamu ingin pulang bersamaku?" Shen Yu adalah seorang yang sedikit gemuk dan lincah. Saat dia mengejarnya, dia berteriak. Mo Beiyuan terdiam. Apakah bola kecil gemuk ini mengira dia tuli? Beraninya berbohong pada Little Sweetie Cake di depannya. Shen Yu sangat menyukai adik perempuan cantik ini dan sangat ingin membawanya pulang. "Gadis kecil, pulanglah bersamaku. Aku akan meminta paman menganugerahkanmu gelar putri kecil, satu-satunya putri kecil di kerajaan Wuan." Mo Beiyuan berbalik dengan ekspresi dingin dan menahan keinginan untuk menendang bola kecil gemuk itu. "Kamu tidak diperbolehkan mengikutinya lagi. Menyerah untuk membawanya kembali. Rumahnya ada di sini." Little Sweetie Cake juga menggembungkan pipinya dan berkata dengan suara lembut dan halus, "Ya, Sweetie Cake memiliki kakak laki-laki dan sebuah keluarga. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Shen Yu hanya bisa mundur selangkah. Kalau begitu aku akan membawamu ke Wuan untuk bermain. Datanglah ke rumah kami sebagai tamu. Negara Wuan kami sangat menyenangkan. Pamanku adalah Raja Wuan. Dia sangat baik. Dia bisa memberikan apapun yang kamu inginkan." Mo Beiyuan bergumam, apa yang dikatakan bola kecil gemuk ini? Apakah tiran nomor 1 di 5 negara itu adalah orang baik? Bagus sekali." Mo Beiyuan hendak pergi bersama Pak kecil itu dan mengabaikannya ketika dia mendengar Pak kecil itu berteriak kesakitan, "Perutku sakit. Perut Sweetie Cake sakit." Meskipun ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya, Mo Beiyuan masih merasa bingung. "Jadilah baik. Ayah akan membawamu pulang sekarang." Istana kekaisaran berantakan. Dia tidak dapat membantu Pak kecil itu meredakan lonjakan energi spiritual di tubuhnya di sini. Dia hanya bisa membawanya kembali ke rumahnya.
Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan bola kecil yang gemuk itu. Melihat gadis kecil itu tiba-tiba menangis, Shen Yu tertegun sejenak. Dia mengejarnya dengan kaki pendeknya. Ada apa, gadis kecil? Apakah perutmu sakit? Apakah kamu makan sesuatu yang kotor? Perutku juga sakit setelah makan sesuatu yang kotor. Kasih sayang seorang anak sangat langsung. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dia akan mencari kakaknya. Dia meraih tangan Shen Lang dan sangat cemas. Kakak, cepat, adikku sakit. Cepat, bawa aku menemuinya. Bab 207 tidak ada waktu untukmu. Shen Lang baru saja menyaksikan pertunjukan besar yang dimainkan oleh Kaisar Benua Timur ketika dia tiba-tiba ditabrak oleh Shen Yu dan hampir terjatuh oleh bola kecil yang gemuk itu. Adik apa? Apakah kamu menyelinap ke pak kecil itu lagi? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati, atau kamu buta di usia muda? Apakah kamu tidak melihat tatapan Mo Beiyuan? Shen Lang merasa bahwa saudaranya seharusnya senang. Meskipun reputasi Mo Beiyuan biasanya tidak bagus, setidaknya dia tidak akan menyerang bocah nakal seperti Shen Yu. Shen Yu menarik lengan bajunya, ingin menariknya pergi. Gadis kecil sakit. Pergi dan temui dia. Sakit. Dia berlari sangat cepat sekarang. Putri 16 bahkan tidak menyentuh rambutnya. Bagaimana dia tiba-tiba jatuh sakit? Shen Lang baru saja menyaksikan betapa kuatnya pak kecil itu. Dia sangat lincah dan tidak terlihat sakit sama sekali. Shen Yu berteriak dengan cemas, Stinky Brother, aku tidak berbohong padamu. Adik perempuan benar-benar sakit. Perutnya sakit dan dia menangis. Jika kamu tidak membawaku menemuinya, aku akan mengadu pada ibu. Menurutku kamu pergi ke rumah bordil untuk menonton wanita muda itu menari. Cepat ajak aku. Shen Lang dengan cepat menutup mulutnya dan mengeluarkan senyuman, baik. Mengerti. Aku akan mengantarmu ke sana. Apakah dia, Komandan Pangeran Wuan yang bermartabat, tidak peduli dengan reputasinya? Setelah meninggalkan istana, Shen Lang membawa Shen Yu ke rumah Pangeran Yuan untuk berkunjung. Saat itu, Mo Beiyuan baru saja membantu Little Sweetie Cake melewati siksaan yang menyakitkan. Pekrat itu masih terbaring di pelukan Yunran. Tubuh kecilnya gemetar, dan rambut di kepala kecilnya basah. Dia tampak seperti anak kucing yang baru saja dikeluarkan dari air. Dia kecil dan menyedihkan. Dia cemberut dengan menyedihkan dan matanya yang besar memerah. Hati Yunran sakit. Meskipun Mo Beiyuan dapat membantunya menghilangkan rasa sakitnya setiap saat, proses ini tidaklah mudah. Apakah Sweetie Cake masih sakit? Apakah kamu ingin makan manisan Houghton? Yunran melihat pak kecil yang lincah itu sekarang lesu dan lemah, dan ingin menghiburnya. Mo Beiyuan baru saja menarik ki spiritual dari paket kecil itu ke dirinya sendiri. Pada saat ini, dia belum sepenuhnya menekan ki spiritual yang kejam di tubuhnya. Dua energi spiritual bertabrakan di tubuhnya seolah-olah dia sedang bertukar pukulan dengan ahli Saint Realm. Banyak hal yang harus dia tangani. Saat ini, Thunderbolt datang untuk melaporkan, Tuan Muda Shen Lang membawa Tuan Muda Shen Yu mengunjungi Tuan Sweetie Cake. Tuan, apakah Anda ingin mereka bertemu dengannya? Mo Beiyuan menekan energi spiritual di tubuhnya dan berteriak dengan frustrasi, tidak, suruh mereka pergi. Mengapa bola kecil gemuk itu mengejarnya ke Yuan Mansion? Thunderbolt kembali ke pintu dengan perintahnya. Tuan kecil sedang sakit. Guru tidak punya waktu untuk menemui tamu sekarang. Mohon maafkan dia, Tuan Muda Shen. Shen Lang mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia mengusap kepala bulat Shen Yu. Kamu juga mendengarnya. Mereka tidak punya waktu untukmu. Shen Yu cemberut dan meletakkan tangannya di pinggul. Saya tidak ingin melihatnya. Aku ingin melihat adik perempuanku. Shen Lang merasa gelisah mengapa dia harus memiliki adik laki-laki yang bau dan tidak mengerti sikap orang. Kakak bau ini tidak pandai dalam hal lain, tapi dia jelas yang terbaik dalam berguling-guling di tanah dan bertindak tanpa malu-malu. Yah, kenapa kamu tidak memberitahu tuanmu bahwa aku mungkin tahu di mana benda yang dia cari? Shen Lang tersenyum pada Thunderbolt dan berkata. Halilintar terkejut. Apa yang dicari tuan kita? Anda sedang berbicara tentang gelang roh mistik 10 arah. Shen Lang tersenyum padanya dan mengangguk, yang merupakan persetujuan diam-diam. Bab 208 baunya seperti master pemujaan iblis. Selama periode waktu ini, Mo Beiyuan dengan panik mencari gelang roh mistik 10 arah di 5 negara. Sulit bagi Shen Lang untuk tidak mengetahuinya.
Thunderbolt secara alami tidak berani menunda dan bergegas kembali melaporkan masalah ini ke Mo Beiyuan. Mo Beiyuan baru saja meminum pil obat yang telah dimurnikan Feng Chen untuknya dengan ramuan abadi. Dia duduk bersila dan mengatur auranya ketika dia mendengar laporan yang menggelegar. Guru, Shen Lang berkata bahwa dia mengetahui keberadaan gelang roh mistik 10 arah. Mata tertutup Mo Beiyuan tiba-tiba terbuka, dan emosi melonjak di matanya. Matanya yang aneh beriak, dan sudut matanya sedikit merah, menampakkan aura jahat. Halilintar tercengang. Wajah tuannya, ditambah dengan tatapannya, benar-benar memiliki aura seorang guru pemuja setan. Gelang roh mistik 10 arah. Suara Mo Beiyuan sedikit serak. Ya, Shen Lang mengatakannya dengan sangat jelas. Itu adalah gelang roh mistik 10 arah. Bawa dia ke sini. Mo Beiyuan tahu bahwa Shen Lang pasti tidak akan mengungkapkan berita tentang gelang roh mistik 10 arah kepadanya dengan mudah. Namun, tidak peduli apa permintaan Shen Lang, selama dia bisa menemukan gelang Xuanling 10 arah, dia tidak keberatan membayar harga tinggi. Shen Lang mengangkat Shen Yu, yang berguling-guling di tanah. Ayo kita temui adik perempuanmu. Apakah bocah ini adalah ulat di kehidupan sebelumnya? Kenapa dia sangat suka merangkak di tanah? Tanpa diduga, Thunderbolt membawa kedua bersaudara itu ke Mo Beiyuan. Shen Yu menjulurkan lehernya dan melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat seorang gadis kecil yang cantik. Kakak Bao, kamu bohong. Saya tidak ingin melihatnya. Aku ingin melihat adik perempuanku. Mo Beiyuan melirik Shen Yu dan sedikit mengernyit. Demi gelang roh mistik 10 arah, dia akan menahan bola kecil yang gemuk ini untuk saat ini. Anda punya berita tentang gelang roh mistik 10 arah. Mo Beiyuan langsung ke pokok permasalahan. Shen Lang masih memiliki senyum lembut di wajahnya. Dia meminta seseorang untuk membawa Shen Yu keluar terlebih dahulu. Kemudian, sambil meminum tehnya, dia berkata perlahan, saya tahu bahwa Raja Yuan sedang mencari gelang roh mistik 10 arah. Aku penasaran dengan jenis harta karun apa yang layak dicari oleh Raja Yuan dengan segala cara, jadi aku meminta seseorang untuk menyelidikinya. Saya tidak mengetahuinya sampai saya menyelidikinya, tetapi saya menyadari bahwa itu awalnya milik Bai Wan, putri sah dari keluarga Bai di benua timur. Ini memang benar. Saat itu, Shen Lang ingin tahu tentang harta karun apa yang layak dicari Mo Beiyuan dengan segala cara. Tanpa diduga, di saat penasaran, dia memeriksa gelang roh mistik 10 arah dan menemukan bahwa gelang itu ada pada paman kandungnya, Kaisar Wuan. Itu juga karena dia tumbuh bersama pamannya di istana sehingga ketika dia melihat deskripsi gelang roh mistik 10 arah yang legendaris, dia langsung teringat pada gelang yang digunakan oleh wanita yang sangat berharga bagi pamannya. Orang luar mengira pamannya selibat dan tidak dekat dengan wanita, padahal tidak demikian. Itu karena pamannya terlalu tergila-gila. Dia telah jatuh cinta dengan seorang wanita lebih dari 20 tahun yang lalu, namun wanita itu tiba-tiba menghilang. Pamannya hanya bisa memegang satu-satunya gelang yang ditinggalkan wanita itu untuknya dan merindukannya. Siapa sangka tiran legendaris nomor 1 di 5 negara itu ternyata adalah orang yang tergila-gila. Saat itulah Shen Lang mengetahui bahwa wanita di hati pamannya sebenarnya adalah putri sah keluarga Bai yang terkenal di benua timur 20 tahun lalu, Bai Wan. Dia mengikuti petunjuk Bai Wan dan menemukan beberapa hal dari 20 tahun lalu. Lebih dari 20 tahun yang lalu, pamannya hanyalah seorang pangeran kerajaan Wuan yang tidak disukai. Karena dia setengah dari saudara kembar, dia dinubuatkan oleh pengajar kekaisaran lama akan membawa sial dan diasingkan ke perbatasan. Dia bertemu wanita yang paling dia cintai dalam hidupnya. Namun, setelah perang antara Wuan dan benua timur pecah, orang yang pergi ke medan perang adalah jenderal tertinggi dari 5 negara, Jenderal Bai. Bab 209 Urusan Hati. Bai Xiao, kepala keluarga Bai, dan ketiga putranya semuanya adalah jenderal berbakat. Mereka menyerang dengan ganas dan merobohkan lebih dari 10 kota di Wuan. Kerajaan Wuan akan dikalahkan. Nenek moyang dari pihak ibu mereka, yang pada saat itu merupakan ibu kota kekaisaran Wuan, telah mengumpulkan para menteri untuk mempersiapkan pembicaraan damai. Di luar dugaan, keadaan tiba-tiba berbalik. Kedua negara bertempur beberapa ronde lagi, dan berita kemenangan datang dari medan perang Wuan. Sesuatu juga telah terjadi di benua timur. Keluarga Bai dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan.
Bai Xiao dan ketiga putranya juga tewas di medan perang. Berikutnya adalah pembicaraan damai antara Wuan dan benua timur. Api perang tiba-tiba berhenti. Pamannya telah menggunakan beberapa tahun untuk menjadi kaisar kekaisaran Wuan. Shenlang ingat bahwa ketika dia masih sangat muda, dia menanyakan pertanyaan yang sangat kekanak-kanakan kepada pamannya. Paman, apakah kamu senang menjadi kaisar? Karena Anda memiliki status tertinggi, semua orang harus mendengarkan Anda dan Anda dapat memperoleh apapun yang Anda inginkan. Bagaimana paman membalasnya saat itu? Paman bilang dia tidak bahagia karena hatinya sudah mati. Saat itu, Shenlang masih muda dan belum mengerti arti di balik perkataannya. Belakangan, dia mengetahui dari ibunya bahwa pamannya sangat mencintai seorang wanita. Wanita itu punya keinginan. Ia berharap benua timur dan Wuan bisa melakukan gencatan senjata dan tidak ada lagi perang di dunia ini. Alasan mengapa pamannya menjadi seorang tiran dan mencapai posisinya saat ini adalah karena dia ingin memenuhi keinginan wanita itu. Namun, wanita itu sepertinya telah menghilang dari dunia ini. Paman selalu percaya bahwa wanita itu belum mati dan mencarinya. Sekarang, dia sudah kesurupan. Shenlang sebenarnya punya motif egoisnya sendiri kali ini. Dia ingin membantu pamannya mengatasi rasa sakit emosional yang ditimbulkan oleh wanita itu. Paling tidak, dia ingin pamannya mengerti bahwa wanita itu sudah meninggal. Dia tidak perlu lagi menunggu wanita itu dengan bodohnya. Shenlang benar-benar tidak tahan lagi. Pamannya yang pemberani telah dirusak oleh seorang wanita sepanjang hidupnya. Aku bisa memberitahumu keberadaan gelang roh mistik 10 arah, tapi apakah kamu bisa mendapatkannya akan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Juga, saya ingin Anda menemukan bukti bahwa Bai Wan sudah mati. Mo Beiyuan dibuat bingung olehnya. Gelang roh mistik 10 arah milik Bai Wan, tetapi Shenlang memintanya untuk menemukan bukti untuk membuktikan bahwa dia sudah mati. Lalu, siapa yang memiliki gelang roh mistik 10 arah? Apa yang dia maksud? Namun, Shenlang dengan cepat mengklarifikasi keraguannya. Gelang roh mistik 10 arah ada bersama pamanku sekarang. Benar, itu ada di tangan Kaisar Wuan. Sejujurnya, paman saya pernah menjalin hubungan dengan Bai Wan dan tidak berniat melupakannya. Dia selalu percaya bahwa Bai Wan masih hidup dan tidak pernah menyerah untuk menemukannya. Saat Shenlang berbicara, dia tertawa. Seperti yang Anda lihat, Istana Kekaisaran Wuan saat ini tidak memiliki satu pun ahli waris. Saya ingin seseorang mewarisi tahta Wuan. Oleh karena itu, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Raja Yuan tidak akan mengecewakanku, kan? Mata Mo Beiyuan menjadi gelap. Dia tidak tertarik mengetahui tentang hubungan cinta Suan Yuan Yu dan tidak ingin terlibat. Namun, gelang roh mistik 10 arah adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan Sweetie Cake. Tidak mungkin dia menyerah. Shenlang berkata, daripada mengatakan ini adalah kesepakatan, ini lebih seperti meminta Raja Yuan untuk membantu saya. Sebenarnya sudah lama beredar rumor di 5 kerajaan bahwa Bai Wan meninggal. Kalau tidak, dia pasti sudah menyelidiki ketidakadilan keluarga Bai sejak lama, kan? Bab 210 Tumbuh Dewasa. Shenlang telah menjadi anak ajaib sejak dia masih muda. Seiring bertambahnya usia, dia menjadi lebih pintar. Bai Wan sudah mati. Hanya saja kami belum dapat menemukan jenazahnya. Paman saya ingin melihatnya hidup atau mati. Dia menolak untuk percaya bahwa dia sudah mati. Oleh karena itu, bantuan ini sangatlah mudah. Raja Yuan hanya perlu menemukan kerangka lebih dari 20 tahun yang lalu, membangun kuburan, dan mengarang cerita. Shenlang telah melihat pamannya terjebak oleh cinta dan tenggelam dalam kesedihannya. Dia adalah pria yang gigih dengan mata merah seolah-olah dia telah terluka di sekujur tubuhnya. Luka di hatinya belum sembuh selama lebih dari 20 tahun. Setiap kali dia membuka luka berdarah itu, hanya akan terasa sakit seperti ini. Karena dia tidak bisa menemukan obat spiritual yang bisa menyembuhkan lukanya. Sejujurnya, Mo Beiyuan tidak suka berbohong. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa tindakan Shenlang akan berguna bagi Suan Yuan Yu yang tergila-gila itu. Suan Yuan Yu telah merindukannya selama lebih dari 20 tahun. Itu sudah lebih dari separuh hidupnya. Bahkan jika dia berbohong padanya dan mengatakan bahwa dia sudah mati, itu tidak ada gunanya. Kamu meremehkan Suan Yuan Yu. Karena dia merindukannya selama lebih dari 20 tahun, dia akan menggalinya dan menyelidiki identitas tulang-tulang itu meskipun memang ada tulangnya.
Dengan kekuatannya, jika Bai Wan sudah mati, dia seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama tanpa kamu mengarang kebohongan ini. Oleh karena itu, karena dia yakin Bai Wan belum mati, mungkin sebenarnya dia belum mati. Menurut Mo Bei Yuan, Shen Lang masih terlalu berpengalaman. Itulah mengapa dia merasa bisa menggunakan metode sederhana seperti itu untuk menipu Suan Yuan Yu, seorang tiran yang telah menginjak tulang saudara tirinya. Shen Lang memalingkan wajahnya dengan canggung dan terbatuk pelan. Tak heran jika pamannya mengatakan bahwa temperamennya masih jauh dari kata baik dan perlu diasah. Shen Lang memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Lalu bukankah dia akan mengungkapkan berita itu dengan sia-sia dan bahkan mengkhianati paman kandungnya? Jika pamannya mengetahuinya, dia mungkin tidak akan mematahkan kakinya. Raja Yuan, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa apa yang aku katakan sebelumnya adalah omong kosong? Mo Bei Yuan memandangnya seolah sedang melihat orang bodoh. Shen Lang berkata, kalau begitu jangan beritahu siapapun bahwa gelang roh mistik 10 arah yang saya ceritakan ada pada paman saya, oke? Betapapun percaya diri Shen Lang ketika dia akan membuat kesepakatan, dia tetap rendah hati seperti saat ini. Memikirkan kakinya akan dipatahkan oleh paman kandungnya, teh di mulutnya tidak lagi harum. Mo Bei Yuan sebenarnya ingin berterima kasih padanya karena telah memberitahunya tentang gelang roh mistik 10 arah pada saat yang kritis. Oleh karena itu, dia bisa memberinya janji. Jika Suan Yuan Yu ingin membunuhmu, kamu bisa datang ke benua timur untuk mencariku. Aku akan melindungi hidupmu. Shen Lang terdiam. Jadi, apakah ini janji yang dia buat sebagai imbalan atas pengkhianatan pamannya? Lupakan. Karena dia sudah mengatakannya, dia hanya bisa berpura-pura mati. Saya tidak tahu apakah itu karena saya minum terlalu banyak di jamuan makan istana kemarin, tapi saya masih sangat pusing. Apa yang baru saja kukatakan pada Raja Yuan? Aku sendiri yang melupakannya. Shen Lang keluar dari ruang belajar Yuan Mansion. Dia bertemu dengan mata Shen Yu yang besar dan penuh rasa ingin tahu. Ketika Shen Yu melihatnya keluar, dia segera berbaring di tanah dan berguling-guling. Stinky Brother, aku ingin melihat adik perempuan. Aku ingin pergi menemui adik perempuan. Shen Lang bertanya-tanya apakah dia harus berguling-guling di tanah untuk membuktikan bahwa dia mabuk. Namun, dia melirik pakaian sulaman bersih berwarna bulan sabit dan langsung menyerah pada ide ini.